Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dengan materi himpunan, materi di SMP kelas 7 di semester ganjil ini. Kita mulai dengan irisan dan gabungan. Irisan dan gabungan itu sendiri adalah sebuah irisan. Jika dikatakan irisan, jika ada simbol seperti ini, ya, ini dinamakan irisan. Ya, P irisan Q, dibacanya P irisan Q. Ya, jika ada yang seperti ini. Nah, seperti ini, P irisan Q, membacanya adalah P irisan Q. Kemudian untuk gabungan sendiri itu seperti ini. P gabungan Q, dibacanya P gabungan Q. Jadi kalau yang seperti N ini, ya seperti ini irisan. Kemudian yang seperti U ini dinamakan gabungan. Nah, gitu ya, kurang lebih cara mengingatnya begitu. Kita lanjutkan ke contoh soal agar kita lebih memahami apa sih irisan dan gabungan itu. Bagaimana sih irisan dan gabungan dalam diagram Venn dalam himpunan, ya. Kita coba lihat contoh yang pertama dulu. Misalnya ada himpunannya seperti ini, himpunan semestanya dulu. Di mana himpunan semesta itu ada anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan semestanya. Kita gambarkan dulu, coba himpunan semestanya seperti ini dengan simbol S. Kemudian kita lihat bahwa ada himpunan A lagi, ya, selain himpunan S ada himpunan A. Di mana anggota dari himpunan A itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita tuliskan dulu dalam bentuk kurva tertutup, ya, seperti ini. Dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Kita buat seperti ini, 1, 2, di sini 3 dan 4. Nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi sudah ada himpunan A. Kemudian pertanyaannya lagi ada himpunan B, di mana anggotanya adalah 4, 5, 6, dan 7. 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan himpunan A dan himpunan B ini masih termasuk ke dalam himpunan S. Artinya di sini akan ada sama-sama nilai 4, sehingga nilai 4 ini tidak boleh ditulis 4 lagi, tidak boleh ada dua angka yang sama, ya, di dalam himpunan semesta tersebut, sehingga 4-nya tetap kita tulis ada di sini. Berarti tinggal angka 5, 6, dan 7. Kita tulisnya begini, ya. 4 sudah, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7. Nah, karena di sini himpunan semestanya tidak sampai 7 saja, ada angka 8 dan 9, tapi angka 8 dan 9 ini bukan anggota A maupun bukan anggota B, maka kita tuliskan di luaran seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat himpunan semestanya, amati himpunan semestanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya yang mana saja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan yang B, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, dan 7. Nah, inilah bentuk diagram Venn-nya. Nah, ini kalau kita menggambar diagram Venn-nya. Nah, kita akan melihat bagaimana irisan dan gabungannya. Pertama irisan dulu yang kita lihat, ya. Simbolnya seperti ini. A irisan B sama dengan, ya, himpunan 4, ya. Anggotanya 4 maksudnya. Dari mana dapat angka 4 ini? Artinya A yang diiris dengan B, A yang beririsan dengan B itu angka berapa? Yaitu angka 4. Beririsan itu maksudnya ada di ada di himpunan A, dia juga ada di himpunan B. Yang manakah yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B? Yaitu angka 4 ini, ya. Kalau 1, 2, dan 3 ini hanya milik punya A, ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan angka di B. Kemudian 5, 7, dan 6 juga tidak ada sangkut pautnya dengan A. Maka yang beririsan atau yang ada di A juga ada di B adalah angka 4 ini. Sehingga dikatakan bahwa angka 4 ini adalah irisan dari A dan B, gitu ya. Coba kita lihat lagi, setelah irisan ada namanya gabungan, ya. Gabungannya yaitu simbolnya seperti ini, seperti angka U. A gabungan B adalah, A jika digabung dengan B adalah, kita gabungkan yang A ini, kita gabungkan dengan yang B, ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Inilah gabungannya, ya, yang ada di sini, angka-angka yang ada di sini. Ini jika digabung maka akan menghasilkan angka-angka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah
gabungan dari A dan B ya. Bagaimana Pak angka 8 dan 9? Biarkan angka 8 dan 9 ini. Karena angka 8 dan 9 merupakan bagian dari himpunan semesta. Tapi dia tidak ada hubungannya dengan A, tidak ada hubungannya dengan B. Begitu juga kalau digabung juga tidak berfungsi ya, tidak bermakna. Hanya kalau dia ditanya himpunan semestanya ada di sini ya 8 dan 9 ini. Begitu ya. Agar lebih memahaminya kita coba ke soal yang selanjutnya. Misal soal nomor 2 nih. Bapak contohkan. Pertama himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita gambar dulu himpunan semestanya. Kemudian ada himpunan A yaitu anggotanya 1, 2, 3. Kita gambarkan himpunan A-nya yaitu isinya 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini anggota dari himpunan A. Kita gambar dulu diagram V-nya biar enak. Kemudian ada himpunan B. Himpunan B-nya kita gambarkan dulu seperti ini. Karena 1, 2, dan 3 ini di himpunan A ini juga anggota dari 1, 2, dan 3 dari himpunan B. Maka seperti telur seperti ini ya. Jadi seluruh dari anggota A ini adalah anggota B juga. Begitu ya. Seluruh dari anggota A ini adalah anggota B juga. Maka anggota A ini tepat berada di dalam B. Begini ya. Karena sudah ada angka 1, 2, 3, berarti tinggal angka 4, 5, dan 6 lagi. Kita tuliskan di sini 4 dulu harusnya ya. Ya nggak masalah ya, tulisnya di mana saja. Yang penting masih dalam lingkup yang B ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah himpunan A dan himpunan B, gabungannya sebenarnya. Karena di sini ada angka 7, 8, dan 9 yang termasuk dalam anggota himpunan S, maka kita tuliskan dulu di sini 7, kemudian 8, satu lagi 9. Kita akan cari coba irisannya. Coba kalian amati yang beririsan antara A dan B. Yang mana nih? Ya, pastinya yang ini dong. Ya, 1, 2, dan 3 ini yang beririsan. A irisan B sama dengan 1, 2, dan 3. Artinya yang ada di A juga ada di B. Irisan itu seperti itu. Artinya dia dikatakan beririsan jika ada di A juga ada di bagian yang B. Maka dia beririsan. Kita lanjutkan yang gabungan. Gabungan itu berarti tinggal digabungkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau kita gabungkan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa dikasih buka kurung kurawalnya dan tutup kurung kurawal ini ya. Harus kalian cantumkan. Ini menandakan bahwa ini adalah sebuah himpunan. Oke, masih ada lagi sepertinya. Bapak kasih contoh lagi, yang contoh ketiga untuk mengingat kalian. Misalnya bukan dalam bentuk angka tapi dalam bentuk nama seperti ini. Kita gambar dulu himpunannya. Ada Ani, Eni, Eki, Eka, Eis, Asti. Kita gambar dulu himpunan semestanya. Baru kita lihat himpunan yang E. Di mana himpunan E ini anggotanya Ani, Eni, dan Eki. Nah, yang E ini ya kita gambarkan Ani, Eni, dan Eki. Ini ya 3. Kemudian ada lagi himpunan F. Eni, Eki, Eka, Eis. Eninya ini sama dengan ini, Eki-nya ini sama dengan ini, berarti tinggal Eka dan Eis. Nah, Eni dan Eki, Eni ini kalau Bapak tuliskan seperti ini. Eni dan Eki ini kan sama, berarti ada di himpunan E dan juga ada di himpunan F. Artinya ini beririsan ya. Maka penulisannya menjadi seperti ini. Untuk yang F, Eni dan Eki ini sudah ada ya. Eni dan Eki ini sudah ada. Tinggal kita tuliskan Eka dan Eis. Eka-nya di sini, Eis-nya di sini. Nah, inilah diagram V-nya. Tinggal ada lagi yang di luar yang belum ada. Ini Asti. Ternyata belum ada. Kita tulis di luar Asti. Sehingga ketika ditanya himpunannya, ketika ditanya irisannya, yang beririsan itu yang mana? Yang ada di E dan juga ada di F. Tentunya Eni dan Eki. Ya, A irisan B sama dengan Eni dan Eki yang ada di sini. Kemudian kalau kita ditanya gabungannya, berarti kita gabungkan E dan F ini. Ani, Eni, Eki, Eka, dan Eis. Ya, gabungannya Ani, Eni, Eki, Eka, dan Eis. Astinya tidak perlu dicantumkan karena Asti berada di luar dan tidak dalam lingkup E dan F. Nah, ini 3 contoh soal
Bapak rasa sudah mulai membuat kalian paham bagaimana irisan dan bagaimana gabungan ya. Tapi kalau contoh soalnya kita rubah dalam bentuk seperti ini, mungkin kalian akan lebih bingung sedikit ya, tapi akan kita coba. Misal seperti ini. Ada himpunan A di mana anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8 dan himpunan B anggotanya 1 3 5 7 dan himpunan C 1 2 3 4. Himpunan. Tentukan anggota-anggota dari A gabungan B, B gabungan C, A irisan B, B irisan C, A gabungan C, B gabungan dengan C misalnya ya. Karena ada A, B, dan C, ini lumayan rumit ya. Kita coba buat dulu diagram Venn-nya. Caranya adalah buat dulu diagram Venn-nya. Baru kalian bisa cari irisan gabungannya biar tidak salah. Yang A dulu nih, yang A-nya ini kita gambarkan gambar seperti ini dengan anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita tuliskan dulu ya. Yang B-nya dulu lah ya. 1 3 5 7. Di sini berarti 1 3 5 dan 7. Kemudian di bagian yang C ada 1 2 dan 3. Kita lihat 1 dan 3 ini kan sama. 1 dan 3 ini ada di B, ada juga di C. Berarti ini irisan ya, beririsan nanti. Kita buat seperti ini. 1 dan 3 beririsan, berarti 1 dan 3 sudah kita tulis, tinggal 2 dan 4. Tulis di sini 2 dan 4. Karena ini baru ada 1, 2, 3, dan 4, 5, 6-nya nggak ada ya. Kemudian langsung 7. Sedangkan di sini ada 6, di himpunan yang A ini ada 6 dan 8, berarti kita tuliskan di luaran 6 dan juga 8. Ya. Himpunan S-nya nggak ada karena tidak diketahui di sini, maka biarkan saja, nggak usah ditulis ya. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan pertanyaan yang ini, yang 1, 2, 3, dan 4 ini. A irisan dengan B hasilnya seperti apa? Nih. A irisan dengan B, A irisan dengan B. A ini yang beririsan dengan B, ini kan dalam sini ini punya A semua ya. Artinya B dan C ini juga anggota dari A. Yang beririsan dengan A dengan B yaitu berarti 1, 3, 5, dan 7. Anggota B, semua anggota B ini adalah yang beririsan dengan anggota dari A. Kemudian yang pertanyaan kedua, B irisan dengan C. B beririsan dengan C. Berarti yang ini, yang ada di B ada di C, yaitu 1 dan 3. Ini ya. Nah, kalau untuk gabungan, A digabung dengan C. A digabung dengan C. Nah, berarti semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini karena dia A ini kan semua anggota. Jadi kalau pertanyaan nomor 3 ini enak sekali mengerjakannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, B gabungan dengan C. B digabung dengan C. Tinggal kita gabungkan. 1, 2, 3, 4, 5, dan langsung 7. 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Jadi mudah sekali sebenarnya ya untuk menggabungkan atau irisan. Asal kalian memahaminya. Sekali lagi Bapak tekankan bahwa irisan adalah misalnya A irisan B. Artinya ada di A, ada di B, itulah irisannya. Kalau gabungan tinggal kalian gabungkan dengan syarat jika ada 2 angka yang sama itu jangan ditulis semua. Oke, tulis salah satu saja. Kita langsung ke contoh soal seperti ini latihannya ya. Silakan kalian kerjakan seperti biasa. Bapak Eri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.